Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI dan Rado Institut. Kita terus mengawal dunia maya Indonesia dengan berbagai kegiatan tridharma perguruan tinggi. Mewarnai data sains terus kita lakukan untuk memperkaya konsep-konsep data sains bagi mahasiswa Indonesia. Kali ini kita masuk ke sesi 9 mengenai konsep text mining, di mana data-data ayat suci Al-Quran itu akan dibahas menggunakan suatu software R. Nah, begitu berkembangnya pesat ilmu pengetahuan sehingga ayat Al-Quran pun dimasukkan ke dalam software R. Oke, untuk bagaimana penjelasan lengkap tentang text mining ini, kita akan coba lihat penjelasan bersama yang akan dijelaskan secara utuh oleh Rado Institut melalui tayangan-tayangan yang sangat bermanfaat tentunya bagi mahasiswa Indonesia, terutama bagi pengembangan konsep data science di Indonesia. Oke, kita coba lihat seperti apa penjelasannya. Kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kadir Allah Subhanahu wa taala atas semua limpah rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan untuk tetap melaksanakan aktivitas berbagi ilmu pengetahuan di musim pandemi COVID-19 ini, yang juga dengan bersamaan dengan menyambut bulan suci Ramadan 2021 Masehi. Praktikum kita telah tentang ada Al-Quran. Nah, dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, itu telah dilakukan beberapa penelitian yang masih berbicara tentang processing the text of the Holy Quran, a text meaning study, yang telah terbit di International Journal of Advanced Computer Science and Application. Nah, kita lihat bahwa penelitian ini dilakukan oleh para peneliti dari Saudi Arabia. Nah, kita lihat memang ini basisnya negara yang menguasai teks Al-Quran dengan baik. Nah, jadi kalau begitu kita akan melihat nih sebenarnya apa yang dimaksud dengan processing the text of Holy Quran, text meaning study. Jadi artinya bahwa mereka juga masih menganalisis teks-teks dalam ayat-ayat suci Al-Quran itu dengan menggunakan text meaning study, text mining study. Nah, sebenarnya yang mereka lakukan ini sangat simpel sekali. Mereka hanya ingin mendapatkan pendekatan untuk menganalisis teks Arab itu dan kemudian memberikan informasi statistik yang mungkin berguna untuk people in this research area. Jadi artinya riset yang mereka lakukan ini masih sangat mendasar sekali. Artinya bahwa mereka menganalisis teks Arabik ini menggunakan teks study, meaning study of mining text, atau mempelajari dengan menggunakan kasus meaning text. Dan artinya apa? Ini bisa dilakukan kalau Al-Quran tadi telah diinstal dalam suatu paket. Ya, ini paket statistik tentunya. Jadi dengan adanya paket ini, mereka melakukan sama seperti yang kita bicarakan dalam pengabdian masyarakat sebelumnya. Mereka melihat kata per kata dalam Al-Quran. Karena kita tahu bahwa kata per kata dalam Al-Quran itu sangat sensitif sekali. Salah sebut malah bisa menimbulkan salah makna. Dan salah makna konsekuensinya kita bisa tentu ada konsekuensi yang salah. Karena kita mengucapkan hal yang tidak benar tentang yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat suci Al-Qur'an. Beda dengan teks-teks lainnya. Contoh misalnya untuk kajian yang dilakukan juga terhadap novel misalnya, teks mining terhadap pidato teks orang-orang penting seperti presiden,
Mungkin tidak terlalu bermakna bila kata per kata itu dianalisis. Tapi dalam Al-Quran itu lain. Dalam Al-Quran, mungkin banyak kata bisa menunjukkan bahwa penekanan dalam suatu surah. Banyak kata juga bisa menunjukkan kemana intisari dari suatu surah. Dan seterusnya. Dan itu tentu saja saya tidak berani memastikannya, karena mungkin ini juga harus duduk bersama para ahli dan pakarnya. Seperti pada penelitian ini, mereka menggunakan beberapa bentuk grafik, ada word cloud, ada grafik batang biasa, untuk menunjukkan kata-kata yang banyak yang muncul dalam Al-Quran. Kita yakin seperti gambar 3, bahwa Allah adalah kata yang paling dominan. Memang Al-Quran itu memang punya Allah, itu masuk akal dan logik informasi-informasi yang mereka berikan. Nah, ini merupakan suatu riset yang dilakukan oleh peneliti dan telah terbit dalam jurnal yang sangat baik. Nah, untuk kajian berikutnya tentu kita akan mencoba memberikan gambaran, coba memberikan masukan, dan tidak berani mengambil kesimpulan karena kita bukan ahlinya di bidang Al-Quran ini. Nah, yang ingin saya sampaikan dalam bedah riset artikel ini, kita ingin coba membuka wawasan bagaimana jika dua surah itu dibanding lalu dianalisis secara text mining. Artinya untuk melihat kata-kata yang bisa muncul. Katakan dalam riset, dalam gambaran riset yang saya berikan kali ini adalah bagaimana surat An-Nisa itu kita kupas. Apakah betul kata-katanya jika dikelompokkan menjadi kata sifat, menjadi kata kerja, atau apapun katanya kita tidak tahu. Bisakah menunjukkan bahwa kata sifat itu memang didominasi oleh sifat-sifat wanita? Bisakah kata kerja itu memang kata-kata kerja yang didominasi oleh pekerjaan wanita dan seterusnya? Nah, mungkin itu bisa dilakukan. Nanti yang akan saya tunjukkan itu bagaimana ayat Al-Quran itu kita lihat dalam versi bahasa Inggrisnya. Karena duduk untuk dengan bahasa Arabnya tentu saya harus duduk dengan pakarnya. Saya tidak berani bercerita bahasa Arabnya. Karena seperti yang kita katakan tadi, kata per kata mempunyai risiko tersendiri. Nah, itu kita takut, sensitif sekali kata-kata dalam bahasa Arab itu. Nah, kita coba lihat yang kita maksudkan dalam R ini. Kita coba munculkan R kita. Ini R kita tadi, kita buka kembali, share. Nah, ini Al-Quran. Nah, kita coba Windows, kita buka dua layar vertikal. Nah, tadi kita sudah sampai kepada hal ini. Kita coba library Al-Quran, kita panggil Al-Quran itu, lalu kita coba lihat surah ayat Al-Quran, run. Nah, kita sudah lihat ini beberapa pertemuan sebelumnya. Kalau ayat ini, kalau kita lihat awalnya hit ayat, pangkal ayat. Nah, kita tidak mau lihat seluruhnya karena seluruhnya sudah kita lihat. Ini ada 6.236. Ini pangkal ayat itu ada surat Al-Fatihah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ada 6 ayat. Kalau kita mau lihat tailnya, ekornya, tail ayat. Nah, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Yang belakangnya Maliki yaumiddin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi kalau begitu luar biasa apa yang sumbangan para ahli tentunya dalam memasukkan Al-Quran ke dalam suatu software. Nah, kita akan panggil surat An-Nisa. Ya, cara memanggilnya, ini dia. Surat ayatnya kita gabungkan dulu. Oke, kita panggil surat An-Nisa. Nah, bahasa R-nya dalam memanggil surat An-Nisa itu nih dia. Surat pilih kita memanggil bahwa surat yang nomornya 4. Nah, jadi kan ada nomor 1 nih.
Nomor 1 ini Al-Fatihah, nomor 4 mungkin surat An-Nisa mungkin ya. Nah, betul atau tidak mungkin anggap aja lah betul. Tidak bisa begitu ya. Bergurau. Nah, kita akan lihat surat pilih ini, surat pilih. Oke, surat pilih ini dia. Nah, ini adalah surat dari surat An-Nisa yang ditampilkan sampai 176 ayat. 176 ayat. Oke, ini surat An-Nisa yang sampaikan. Nah, nak cukup layarnya ke atas diberikan. Nah, setelah diberikan surat An-Nisa ini, kalau kita mau lihat analisis dengan menggunakan bahasa Arab seperti yang dimunculkan oleh riset artikel yang kita bedah tadi, kita pun bisa melakukan gitu. Dengan menggunakan beberapa bahasa paket yang ada, kita akan lihat bagaimana bentuk grafik yang diberikan. Oke. Nah, ini grafik yang diberikan. Ini adalah kata-kata yang paling banyak muncul. Nah, ini dia kata-katanya. Dan sekali lagi tentu saya tidak berani untuk memutuskan bahwa kata ini apa. Bukan karena apa-apa, karena saya tidak tahu bahasa Arabnya gitu. Kita hanya sekedar memunculkan seperti yang telah dihasilkan oleh riset artikel. Dan tentu penelitian ini tentu akan sangat menarik jika saya lakukan bersama orang pakar bahasa Arabnya. Mereka akan ngerti, benarkah kata-kata ini adalah kata-kata yang dominan dalam surat yang keempat? Benarkah demikian? Dan bisakah untuk menyimpulkan intisari dari surah keempat tadi? Oke, bisakah kita simpulkan dengan kata-kata yang dominan ini tadi? Lalu kita bisa membagi kata-kata tadi menjadi kata-kata sifat, kata kerja gitu ya. Itu tentu orang Arab yang pakar, orang yang mengerti bahasa Arabnya. Betulkah kata-kata sifat ini nanti sangat berhubungan dengan sifat surah keempat tadi? Nah, betulkah kata kerjanya seperti ini? Itu merupakan hal-hal penelitian yang bisa dilakukan. Gambaran yang bisa dilakukan oleh kita bersama. Kolaborasi antara orang sains statistik dengan orang Arab. Nah, sedang sendiri dengan orang yang menguasai bahasa Arab maksudnya. Bukan orang Arab. Kalau orang Arab bagus juga. Nah, kita telah melihat bahwa ini adalah surat An-Nisa, surat keempat. Kita bisa melihat, ini kata-katanya loh. Kita telah berhasil memberikan. Nah, silahkan nanti orang yang menguasai bahasa Arab untuk menganalisis. Nah, kalau kita mau lihat tampilannya lagi, seperti yang dihasilkan oleh riset artikel sebelumnya, kita ambil namanya word cloud. Word cloud. Word cloud. Kita coba library word cloud, kita coba apa yang dihasilkan dengan surah keempat tadi. Kita akan lihat. Nah, ini tadi dia. Ini adalah kata-kata yang saling muncul. Besar hurufnya menandakan ini adalah ayat-ayat yang sering, kata-kata yang sering muncul dalam surah keempat. Nah, kalau begitu, kita telah bisa menyamakan dengan kejadian riset sebelumnya. Dan kita mungkin bisa melebarkan lagi sayapnya, melebarkan lagi cakupannya. Kita bisa menganalisis berdasarkan kata-kata ini apakah menyesuaikan dengan intisari apa yang dimaksudkan dengan surah keempat. Kita bisa membagi dengan kata sifat. Oh ya, itu terserah orang yang menguasai konteks bahasa Arab. Kita tentu tidak tahu gitu seperti apa maknanya. Sedangkan saya sendiri tidak punya pengalaman, tidak punya pengetahuan tentang membaca, tentu pandai, tentu memahami arti kata saja kita tidak paham gitu. Apalagi kita berani memutuskan tidak. Nah, ini adalah kata-kata yang bisa dianalisis tentunya oleh orang-orang yang menguasai bahasa Arab. Sekali lagi, kita telah yakinkan bahwa software ini sangat berguna. Dapat dilakukan kolaborasi ilmu pengetahuan. Karena kita telah menyatakan bahwa Al-Quran itu kata perkatanya sangat sensitif. Oleh sebab itu, karena katanya sangat sensitif, maka ketemu dengan software yang dapat melaksanakan analisis kata per kata, maka dia akan menjadi suatu masukan yang sangat baik.
Nah, ini dalam konteks bahasa Arabnya gitu. Ini konteks dari bahasa Arabnya. Bagaimana konteksnya dalam bahasa Inggris? Nah, kita lihat pula konteksnya dalam bahasa Inggris. Nah, kita lihat misalnya sama dalam konteks bahasa Inggris ini N sahih, N itu English sahih gitu. Kita lihat dalam teks dalam bahasa Inggris. Nah, kita lihat. Kita bagi dua layarnya vertically. Oke, ini tutup tadi. Nah, kita perlukan kita vertically. Nah, kita panggil lagi dengan bahasa yang sama. Dan ingat, ini adalah keilmuan dari orang statistik gitu. Yang bisa memilih ayat keberapa, yang bisa memilih kata-kata apa, yang akan bisa memilih seperti apa, banyaknya dan seterusnya, itu kemampuan orang statistik. Jadi kita dapat gambarkan kalau kita berkolaborasi tentu akan menghasilkan suatu hal yang sangat baik tentunya. Kita run. Nah, ini dia kita lihat. Ini tadi kalau kita lihat surah pertama tadi adalah yang berbahasa Inggris tadi. Kalau kita lihat in the name of Allah, kita guide us to the right path. Ini adalah translate dari Al-Quran dalam bahasa Arab. Nah, kita akan lihat surat pilih kita. Surat pilih, kalau kita lihat dalam bahasa surah keempat, dalam bahasa Inggrisnya, wah ini dia, 176. Wah, luar biasa. Ya, luar biasa. Kata-katanya ya. Oh, luar biasa. All mankind, fear your Lord, who creates you from the one soul and create. Wah, ini luar biasa. Ini adalah Al-Quran translate, bukan Al-Quran. Translate Al-Quran dalam bahasa Inggris khusus untuk surah keempat. Siapa yang bisa memilihnya ini tentu orang keahlian statistik. Siapa yang bisa menerjemahkan tentu orang yang ahli bahasa Inggris. Kalau teksnya bahasa Inggris. Kalau teksnya Arab tentu orang yang berbahasa Arab. Oke, luar biasa. Kalau kita padukan keilmuan kita. Nah, sekali lagi kita akan mencoba mengambil kata per kata. Nah, ini teks. Coba kita lihat teks. Kita jalankan teks. Nah, ini adalah untuk menghaluskan, mensemutkan. Ini tadi teks kita lagi, kita runkan lagi. Teks run. Coba kita lihat, ini adalah kata per kata. Nah, ini dia. Jadi, ada surah keempat tadi, itu bisa dibagi menjadi 7.369 kata. Oke, dari katanya. Dari ini per kata. Jadi, kalau begitu, kita melihat bahwa software ini memang adalah software yang memang yang terdepan gitu loh. Untuk menganalisis kata per kata dari Al-Quran itu. Ini dalam konteks bahasa translate dalam bahasa Inggris. Coba kita lihat di sini ada food which been lawful dan seterusnya. Oke, the death, belief dan seterusnya. Scripture, people dan seterusnya. Oke. Ini adalah bahasa unlist strips. Di sini adalah bahasa yang khusus untuk memisahkan kata per kata dari kalimat yang diberikan. Oleh sebab itu kita coba lihat, kalau kita ingin menganalisis kata, tentu kita lihat makna kata tadi. Kalau dia hanya bersifat kata sambung, maka tidak perlu kita lakukan analisis, itu bisa kita abaikan. Kita run, kita lihat. Nah, kita lihat teks 1 misalnya. Teks 1 ini artinya bahwa kita ingin melihat kata-kata itu yang munculnya lebih dari 50 kata. Coba kita lihat teks 1. Teks 1, enter. Nah, ternyata apa katanya? Kata-kata seperti N itu muncul sebanyak 460 kali. Huruf A saja muncul 160 kali. R, to be, 56 kali. Form, have, he, if. Nah, ini merupakan kata-kata seperti is 172, of 181, merupakan kata-kata you 240, your, itu bisa kata-kata yang bisa kita hilangkan gitu. Jadi ini kata-kata yang di atas 50 kata itu kita abaikan. Kita coba lihat kata-kata yang kecil dari 50 misalnya. Kecil dari 50 kalau kita lihat teks 2.
teks 2. Nah, kata-kata teks 2 sudah mungkin dia menjurus kepada wronging, wrongs, wrong, ref, word, worthly, worship, sudah mulai menjurus kepada suatu kata sifat, suatu kata kerja kalau dia kecil dari 50. Tetapi tentu masih ada beberapa kata yang perlu kita abaikan seperti when, to where, oke, masih bisa kita was gitu, masih kita abaikan. Beberapa kata as nih, upon itu masih bisa kita abaikan gitu. Kita coba lihat berapa teks 3, teks yang kecil dari 5. Oke, kita lihat teks 3, teks 3. Nah, teks 3. Nah, teks 3 ini barulah dia telah nampak, telah menjurus pada pemakaian kata-kata sifat tertentu dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat dari kata-kata ini tentu sudah nampak kata-kata menjurus nih dari, kita lihat kata-katanya ada abiding, ability, able, above, Abraham, absent, abundant, accept, acceptable, dan seterusnya. Ini sudah dapat kita kelompokkan dari kata sifat, kata kerja, dan seterusnya. Itu hanya orang bahasa Arab dan orang bahasa Inggris yang memahami gitu. Nah, kalau kita mau sajikan kata-kata ini ke dalam bentuk word cloud yang seperti dipelajari sebelumnya, tentu kalau kita lihat library word cloud, kita lihat. Nah, ini dia kata-kata yang muncul tadi. Oke, equal, once, anything, disposer, taken, dan seterusnya. Ini adalah kata-kata yang bisa menjurus kepada kata-kata yang tentu saja ini tidak seluruh kata-kata yang muncul. Makanya itu kita lebih memerlukan kata-kata yang dapat kita tentukan, yang dapat kita lihat, yang dapat kita pegang. Mana kata-katanya? Kalau ini kan tidak nampak kata-katanya. Ini hanya menunjukkan makin besar, dia menunjukkan makin banyak. Radis misalnya. Apalagi here, become gitu. Tentu kita lebih baik melihat kata-kata. Oke. Nah, begini seperti yang saya katakan tadi gitu. Menganalisis kata dalam Al-Quran itu merupakan hal yang sensitif, hal